strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya di channel Mas Dinko. Banyak teman-teman baik di media sosial Facebook yang berkomentar di YouTube Mas Dinko, dan juga yang mengontak secara langsung via WhatsApp mengenai bagaimana cara berjualan di eBay atau bagaimana menjadi seller di eBay. Sangat wajar banyak yang berminat menjadi seller di eBay, karena biasanya untuk pasar luar negeri, harga akan lebih tinggi dibanding apabila dijual di pasar lokal, sehingga profit juga makin besar. Bagi usaha kecil menengah atau UMKM, berjualan di eBay bisa menjadi perluasan pasar yang sebelumnya hanya pembeli dari Indonesia saja. Namun berjualan di eBay maka buyernya atau pembelinya bisa dari berbagai negara. Ketika minat dan keinginan kuat untuk berjualan di eBay, langkah selanjutnya kemudian yaitu bagaimana cara berjualan di eBay. Kesulitannya apa saja, kemudahannya apa saja, apakah memerlukan modal besar atau tidak. Tentunya banyak yang bertanya seperti itu saat akan menjadi seller di eBay. Nah, untuk mengetahui tentu saja harus bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman dan terjun secara langsung sebagai seller di eBay. Mas Dinko melalui postingan kali ini berjudul hal yang perlu Anda ketahui sebelum jadi seller di eBay. Akan mengupas hal-hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman di Facebook atau komentator di YouTube Mas Dinko. Yang pertama, apa sih eBay itu? eBay merupakan website yang berfungsi sebagai marketplace atau tempat bertemunya pembeli dan penjual dari berbagai negara, kurang lebih sekitar 100 negaraannya, di mana mereka dapat melakukan transaksi jual beli baik secara jual beli langsung maupun melalui metode lelang atau auction. Nah, untuk dapat melakukan transaksi jual beli di eBay, sebelumnya harus melakukan pendaftaran dulu di website eBay dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Data yang diisikan biasanya berupa data biodata diri, email, dan nomor handphone. Untuk bisa melakukan transaksi pembelian di eBay, bisa menggunakan alat pembayaran yaitu credit card, PayPal Credit, dan Google Pay. Nah, bagi penjual eBay di Indonesia, alat pembayaran untuk menampung hasil penjualan itu menggunakan Payoneer. Payoneer hanya digunakan oleh penjual atau seller eBay untuk menerima pembayaran dari eBay hasil dari penjualan produk. Nah, seller dapat mencairkan dananya di akun Payoneer-nya. Jadi, untuk seller eBay di Indonesia harus memiliki akun Payoneer juga. Nah, kemudian yang kedua, apa syarat menjadi seller atau penjual di eBay? Khusus untuk Anda yang ingin menjadi seller atau penjual di eBay, terdapat syarat-syarat yang harus dipersiapkan sebelum Anda mendaftar menjadi seller di eBay. Syarat di eBay dan di Payoneer sebagai alat bayarnya memiliki perbedaan. Nah, berikut syarat-syarat atau ketentuan di eBay. Untuk dokumen yang dibutuhkan yaitu berupa National ID, bisa berupa
KTP, SIM, atau paspor. Nah, pada saat mendaftar akun eBay, Anda akan diminta mengisi formulir dengan isian berupa data diri. Yang kedua, memiliki email yang masih aktif. Yang ketiga, memiliki nomor handphone yang aktif. Dan keempat, memiliki credit card, debit card, bisa menggunakan e-card dari Genius atau Bank Jago, ataupun kalau semuanya tidak memiliki, bisa menggunakan virtual credit card. Pada saat mendaftar menjadi seller di eBay, eBay akan meminta memasukkan informasi kredit card seperti nama, alamat, nomor kredit card, expire kredit card, dan 3 digit CVC atau kode yang ada di belakang kartu kredit card. Kalau Anda tidak memiliki kredit card, bisa menggunakan debit card melalui aplikasi Genius atau Bank Jago. Namun apabila tidak juga memiliki debit card, opsi terakhir yaitu dengan membeli virtual credit card. Lalu apa maksud eBay meminta data credit card atau debit card ini? eBay mewajibkan calon seller memasukkan data ini untuk cadangan pembayaran atau reimbursement apabila saldo uang seller di eBay minus. Nah, untuk bisa menambahkan melalui credit card ini, misal seller harus merefund dana bayar di mana saldo di eBay-nya itu 0, maka bisa melalui fasilitas reimbursement ini. Kemudian syarat seller eBay di akun Payoneer. Pada saat mendaftar di akun Payoneer, Anda harus menyediakan beberapa dokumen, diantaranya National ID berupa KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua, rekening bank. Yang ketiga, memiliki email dan nomor handphone. Yang keempat, dokumen lain yaitu untuk verifikasi akun Payoneer agar di-approve. Nah, dokumen lain ini bisa berupa pertama yaitu yang harus disediakan dokumen National ID berupa foto KTP, SIM, paspor. Yang kedua, dokumen bank. Dokumen bank ini berupa e-statement atau buku tabungan yang disertai dengan catatan mutasi transaksi di bank paling telat 3 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, utility bill. Untuk utility bill ini seperti dokumen atau struk tagihan listrik dan tagihan air. Yang keempat yaitu rental agreement. Rental agreement yaitu berbentuk dokumen kontrak sewa rumah, apartemen, atau properti lainnya, di mana di dalamnya tercantum nama alamat sesuai dengan data pada saat mendaftar di Payoneer, dilengkapi dengan tanda tangan pemilik properti dan penyewa. Untuk contohnya bisa dicari di Google ya untuk dokumen rental agreement. Nah, kemudian apabila setelah melengkapi semua data tersebut dan disubmit, nah untuk kemudian misalkan Anda berhasil menjadi seller di eBay. Nah, di sini setelah diterima menjadi seller di eBay, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui ya. Yang pertama, eBay menerapkan selling limit pada seller eBay. eBay membuat aturan yang membatasi seller baru berjualan secara masif, yaitu dengan menerapkan selling limit. Setiap seller yang diterima oleh eBay akan diberikan selling limit, yaitu membatasi jumlah unit barang yang bisa dijual di eBay, dan juga membatasi dari sisi nilai barangnya atau berupa nilai dolarnya.
Contohnya untuk akun baru seller eBay diberi selling limit yaitu 50 per 700 per bulan. 50 yaitu jumlah kuantiti barang yang bisa di listing atau dijual, dan $700 yaitu nilai atau harga barang dalam dolar yang bisa di listing atau dijual. Apabila sudah tercapai dua angka tersebut atau salah satu dari angka tersebut ya, maka tidak akan bisa menambah listing lagi, terkecuali Anda hapus listing kemudian tambahkan listing yang baru. Listing ini akan dinaikkan oleh eBay apabila performa penjualan Anda bagus. Artinya barang yang Anda jual banyak yang laku, maka eBay akan menambahkan selling limit Anda. Atau sebenarnya Anda juga bisa meminta atau request ke eBay untuk menambah selling limit. Namun saya sarankan lebih baik fokus dulu ke penjualan atau bagaimana caranya meningkatkan penjualan. Yang kedua, dana hasil penjualan akan di hold oleh eBay. Bagi seller baru di eBay, apabila produk Anda ada yang laku dan dibeli oleh buyer, kemudian buyer sudah membayar, maka dana dari buyer akan di hold atau ditahan dulu oleh eBay. Dana akan di hold selama 2 minggu terhitung dari Anda mengisikan tracking number atau resi. Apabila Anda tidak mengirimkan barang yang dibeli oleh buyer, maka akan seterusnya dana di hold oleh eBay. Lalu bagaimana dengan barang yang sudah laku? Karena dana dari pembeli di hold, otomatis agar barang dapat dikirim, maka kita harus mengirimkan barang tersebut dengan biaya sendiri. Apabila barang Anda tidak ready stock, maka Anda beli dahulu barangnya, kemudian kirim barang tersebut hingga Anda mendapatkan tracking number untuk diisikan di eBay. Ini artinya sebagai seller baru Anda harus memiliki modal sendiri agar paket pesanan pembeli bisa dikirim. Dana hold akan dikirimkan kepada seller meskipun status barang masih dalam perjalanan atau belum status delivered. Jadi artinya yang terpenting tracking number secepatnya dimasukkan agar dana hold dapat segera cair. Apabila performa bagus dari sisi penjualan dan dari sisi paket yang dikirim cepat diterima pembeli, lama-lama eBay akan mencabut status hold terhadap seller baru, sehingga dana buyer akan langsung masuk ke seller dan masuk ke Payoneer. Dana di hold berlaku juga terhadap produk yang laku yang harganya dianggap besar. Misal biasanya kita jualan dengan harga $100, namun kita listing produk tertentu dengan harga $300. Apabila laku, biasanya akan di hold dulu karena harganya dianggap tinggi dari yang biasanya. Nah, yang ketiga, pencairan dana di Payoneer minimal $50. Setelah di sisi eBay, nah sekarang beralih ke sisi Payoneer. Setelah masa hold tercapai, kemudian eBay akan mempayout dana dari pembeli. Nah, setelah dikurangi fee, pajak, dan lain-lain ke akun Payoneer seller. Apabila dana yang dikirim eBay tersebut di bawah $50, maka akan dikenakan fee di Payoneer sebesar $1. Setelah masuk di Payoneer dan seller ingin mencairkan dana tersebut ke rekening bank, maka syarat yang bisa dicairkan yaitu minimal $50. Ini juga berlaku apabila Anda ingin kirim saldo ke akun Payoneer lainnya. Misal Anda ingin jual saldo ke orang lain, maka minimal yang bisa dikirim yaitu $50.
Jadi kalau mau bisa Anda cairkan secara langsung. Anda jual produk di eBay dengan harga lebih dari $65, sehingga bersih atau net yang diterima di Payoneer akan lebih besar dari $50, sehingga langsung bisa Anda cairkan ke rekening bank. Cara lainnya yaitu dengan mengumpulkan dana di Payoneer sampai terpenuhi nilai $50 untuk bisa dicairkan ke rekening bank. Yang selanjutnya, yang keempat, syarat berkirim saldo akun Payoneer baru. Seller baru juga dihadapkan pada aturan Payoneer di mana pemilik akun Payoneer akan bisa mengirimkan saldo Payoneer kepada akun yang lain apabila sudah melewati akumulasi transaksi di marketplace sebesar $500 total akumulasi. Jadi untuk seller baru apabila mau kirim saldo Payoneer, syaratnya akun sudah bertransaksi akumulatif $500. Kemudian minimal yang bisa dikirim yaitu $50. Nah, lumayan ribet ya. Yang kelima yaitu withdraw atau pencairan dana Payoneer. Apabila syarat untuk pencairan dana Payoneer terpenuhi, yaitu minimal $50, maka Anda tinggal masuk ke menu withdraw dan pilih rekening banknya, isikan minimal $50, kemudian klik withdraw. Nah, namanya pencairan relatif cepat, bisa masuk rekening dalam satu hari asal Anda request withdrawnya pada pagi hari, sehingga sore hari sekitar jam 2, jam 3 dana sudah masuk ke rekening bank. Nah, kemudian untuk di eBay sendiri ini sekarang menerapkan aturan di mana seller baru tidak bisa dropship dari negara lain. Banyak yang berminat menjadi seller di eBay karena ingin melakukan penjualan secara dropship dari negara lain ke negara Amerika. Nah, saya sendiri sudah mempraktekkan dan menjalani aktivitas dropship ini sejak tahun 2012. Namun sayangnya bagi seller baru di eBay, dropship dari negara lain sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dropship memang mempermudah seller karena seller tidak perlu menstok barang. Apabila ada yang laku, langsung order ke dropshipper dan dropshipper yang mengirimkan produk tersebut ke buyer. Seller mendapatkan profit dari selisih harga buyer dan harga dropshipper, sehingga tanpa keluar rumah seller bisa mendapatkan uang. Namun saat ini praktek dropship ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, khususnya buat seller baru di eBay. Karena saat kita mengisikan lokasi barang yang dikirim selain dari negara Indonesia, listing tidak akan bisa dibuat. Pilihannya harus diisi dengan negara Indonesia saja. Namun bisa saja dengan menambahkan deskripsi di listingan bahwa barang akan dikirim dari Cina, misalkan gitu ya. Namun dari sisi buyer maka akan terlihat barang dikirim dari Indonesia. Nah, yang kelima ya, yang terakhir, ini seller harus mentaati aturan eBay agar akun seller baru eBay Anda awet dan terhindar dari banned atau suspend permanen. Maka baca dahulu aturan eBay tentang barang-barang yang dilarang oleh eBay. Misal barang KW, tiruan, bajakan, bukan original, produk obat yang dilarang karena resep dokter, produk copyright, baik dari sisi nama, brand, maupun dari logo, dan lain-lainnya.
Apabila akun kena suspend permanen, maka akan sulit untuk membuat lagi akun seller eBay, kecuali Anda menggunakan data orang lain. Karena apabila dibuat lagi yang baru atas nama sendiri dan pernah kena suspend, maka akan langsung ditolak oleh eBay. Nah, demikian teman-teman serba-serbi ya berjualan di eBay. Ini menurut pengalaman saya sendiri sejak tahun 2012 berjualan di eBay, ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjualan. Apabila mendapat kesulitan menjadi seller di eBay, ya bisa komen di video ini atau bisa kontak juga ke nomor WhatsApp yang saya sediakan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.